Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Senin 16 Agustus 2021, bersama saya, Anseli Natasha. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, sejak Kamis pekan lalu sampai hari Minggu kemarin, polisi telah menangkap 48 tersangka terorisme di 11 wilayah tanah air. Dari 48 tersangka, 45 diantaranya anggota Jemaah Islamiyah atau JI, dan 3 lainnya anggota Jemaah Ansori Daulah atau JAD. Khusus untuk Jemaah Islamiyah, polisi juga mengungkap yayasan amal milik Jemaah Islamiyah, Syam Organizer, yang dibentuk untuk menggalang dana melalui kotak amal dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Selanjutnya, dana yang terkumpul digunakan untuk memberangkatkan anggota JI ke Suriah dan membiayai kebutuhan anggota-anggota mereka di sejumlah daerah. Aliran dana Syam Organizer ke organisasi terorisme Jemaah Islamiyah, di antaranya pada tahun 2013 sampai 2017 Syam Organizer memberatkan anggotanya ke Suriah, termasuk saudara F yang telah ditangkap. Kemudian Syam Organizer daerah menyetorkan dana ke bendahara pusat, Syam Organizer pusat atas nama DS yang juga telah ditangkap, kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama untuk organisasi JI dimasukkan ke dalam brankas yang telah disita di kantor pusat Jogja, dan sebagian untuk operasional disimpan dalam rekening Syam Organizer. Sahabat Kompas TV, di berita kedua, kelompok Taliban menduduki ibu kota Kabul dan istana kepresidenan Afghanistan. Taliban juga meminta pengalih kekuasaan penuh dari pemerintah Afghanistan. Dalam rekaman milik Al Jazeera, terlihat belasan anggota kelompok Taliban bersenjata berada di salah satu ruangan yang ada di istana kepresidenan Minggu malam waktu setempat. Kelompok Taliban dikabarkan akan segera mengumumkan susunan pemerintahan dan nama baru negara Afghanistan. Merespon kondisi keamanan di Afghanistan, Kementerian Luar Negeri melalui rilis di situs kemlu.go.id menyatakan, keselamatan dan keamanan WNI di Afghanistan menjadi prioritas. Proses evakuasi WNI dari Afghanistan terus dimatangkan dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak di lapangan. Sementara KBRI di Kabul tetap beroperasi dengan jumlah staf terbatas. Di berita terakhir, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, serta pidato tentang rancangan APBN tahun 2022 di DPR pada Senin 16 Agustus 2021. Tampilan Presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR telah menarik perhatian. Jokowi tampil dengan memakai pakaian adat suku Baduy Banten. Presiden mengaku menyukai pakaian tersebut karena desainnya yang sederhana, simple, dan nyaman untuk dipakai. Dalam pidatonya, Presiden berpesan pentingnya ekonomi sebagai perimbangan kebijakan kesehatan di tengah pandemi. Dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Presiden mengibaratkan krisis, resesi, dan pandemi seperti api yang dapat membakar sekaligus menerangi serta dapat dijadikan motivasi dan inspirasi. Presiden juga menyinggung tentang keberlangsungan ekonomi dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, dan percepatan penurunan stunting serta kesinambungan program JKN. Untuk penanganan COVID-19, fokus pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Terima kasih, sampai berjumpa di besok.